Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian terkait surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021 terkait pengaturan mobilitas masyarakat dengan transportasi udara selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Jadi memang terkait Nataru ini ada beberapa kali keluar surat edaran dari Kementerian Perhubungan guys, dan ini yang terakhir surat edaran nomor SE 111 tahun 2021 tentang pengaturan mobilitas masyarakat dengan transportasi udara selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Kita langsung ke poinnya. Di sini untuk di nomor 3, ruang lingkup surat edaran ini meliputi pengaturan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Kita langsung ke poin isi surat edaran. Di sini syarat ketentuan yang berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagai berikut. Yang A, dalam hal pelaku perjalanan tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis maupun belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, maka mobilitasnya dibatasi untuk sementara. Jadi untuk kalian yang masih dosis pertama atau dosis 1 yang vaksinnya belum lengkap, belum sampai vaksin dosis 2, itu kalian tidak boleh melakukan keberangkatan di periode Nataru, yaitu tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Jadi untuk kalian yang sudah terlanjur beli tiket tetapi kalian itu dosisnya masih vaksin 1, kalian bisa reschedule guys. Kalian bisa reschedule di tanggal sebelum 24 Desember, artinya hari ini tanggal 23 Desember, atau kalian bisa reschedule setelah tanggal 2 Januari. Seperti itu, karena untuk informasi di sini itu tidak boleh melakukan keberangkatan yang masih mendapatkan vaksin dosis pertama. Harus sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau dosis kedua, seperti itu guys. Kemudian untuk pelaku perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap, vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Jadi ini untuk seluruh wilayah Indonesia kecuali tujuan ke Pontianak. Kalau ke Pontianak itu kalian tetap pakai PCR dan pakai vaksin dosis kedua guys. Tetapi untuk di luar daripada tujuan ke Pontianak, ke Indonesia manapun, itu kalian bisa menggunakan antigen, tetapi tetap harus vaksinnya sampai lengkap, yaitu 2 dosis. Untuk kalian yang tidak bisa pakai sertifikat vaksin, kalian bisa menunjukkan pakai kartu vaksin lengkap aja yang kalian dapatkan ketika setelah selesai vaksinasi yang kedua. Biasanya setelah vaksinasi yang kedua selesai, itu kalian akan mendapatkan kartu vaksin berupa selembar kertas seperti itu guys, dan itu harus disimpan. Jika sertifikat di Peduli Lindungi kalian tidak bisa dibuka, kalian bisa pakai kartu vaksin itu guys. Jadi walaupun kalian sudah vaksin dosis kedua, kalau kalian tidak bisa menunjukkan kartu vaksinnya secara lengkap, maka kalian dianggap belum dapat melakukan keberangkatan guys, karena di sini untuk syaratnya harus menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap, atau kalian bisa menunjukkan pakai sertifikat vaksin kedua yang ada di aplikasi Peduli Lindungi yang bisa kalian download, seperti itu. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dikecualikan untuk pelaku perjalanan tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis dan akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara untuk keperluan berobat atau medis, dengan ketentuan wajib menunjukkan hasil PCR yang
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Di sini contohnya jika kalian ingin melakukan keberangkatan ke luar kota, misalkan dari Makassar ke Jakarta, kalian ingin ke Jakarta untuk keperluan berobat atau misalnya terapi medis seperti itu guys, itu kalian bisa tetap berangkat walaupun kalian tidak bisa divaksin karena ada riwayat penyakit komorbid seperti itu misalnya. Nah, itu kalian tetap bisa berangkat pakai hasil negatif PCR 3 kali 24 jam maksimal. Ini artinya 3 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi waktu maksimal 3 kali 24 jam itu sejak pengambilan sampel, sejak hidung kalian itu dicolok alat swab. Jadi contohnya keberangkatan tanggal 27 Desember. Berarti kalian bisa melakukan PCR ini di tanggal 25 Desember guys. Itu masih masuk hitungan 3 kali 24 jam maksimal sebelum keberangkatan seperti itu. Dan tetap harus pakai surat keterangan dari dokter yang menginformasikan bahwa kalian memang harus melakukan keberangkatan untuk keperluan berobat atau misalnya untuk terapi seperti itu guys. Kemudian yang kedua, moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar. Jadi ini mungkin di daerah seperti di Papua itu yang bisa menggunakan moda transportasi perintis antar wilayah sana karena daerahnya mungkin untuk vaksinnya belum menyebar guys. Jadi di sana bisa dikasih pengecualian untuk dosis vaksinnya tidak lengkap, tidak apa-apa, tetap bisa melakukan keberangkatan seperti itu. Kemudian yang D, di sini pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun wajib untuk menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi. Jadi memang untuk anak di bawah 12 tahun ini belum semuanya merata untuk divaksinasi. Jadi kalian yang ingin membawa anak di bawah 12 tahun untuk melakukan keberangkatan di periode Nataru itu tetap bisa dengan menunjukkan hasil negatif PCR. Jadi ada yang bertanya untuk bayi yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pokoknya untuk bayi di bawah 2 tahun dan untuk anak di bawah 12 tahun itu semuanya sama guys, menggunakan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ini sama seperti yang tadi, artinya 3 kali 24 jam sejak hidung anak dicolok alat swab seperti itu guys terhitungnya. Jadi contohnya keberangkatan tanggal 30 Desember berarti bisa melakukan PCR di tanggal 28 Desember karena untuk hasil PCR ini rata-rata hasilnya keluar 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi kalau misalkan PCR tanggal 28 hasilnya keluar tanggal 29, maka tanggal 30 Desembernya bisa melakukan keberangkatan. Oke guys, jadi itu tadi isi edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam periode Natal dan Tahun Baru 2022 yang kebijakannya boleh melakukan keberangkatan walaupun tidak vaksin atau belum vaksin dosis lengkap dengan tujuan utama yaitu keperluan berobat atau medis seperti itu guys. Untuk ketentuan yang lain ini ketentuan maskapai atau angkutan udara, jadi aku nggak perlu bacakan. Jadi untuk yang masyarakat umum yang tadi aja guys, dan ini dikeluarkan tanggal 11 Desember 2021 oleh Kementerian Perhubungan Novi Rianto seperti itu. Dan surat edaran nomor 111 tahun 2021 ini sudah dikeluarkan juga di Instagramnya DJPU_151 terkait syarat perjalanan domestik dengan transportasi udara periode Nataru berlaku 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Penumpang yang berusia lebih dari 12 tahun, kartu vaksin dosis kedua plus hasil negatif antigen 1 kali 24 jam. Ini kartu vaksin jika kalian belum ada sertifikat vaksin yang di Peduli Lindungi. Jika sudah ada sertifikat vaksin di Peduli Lindungi, kalian bisa pakai itu aja guys. Kemudian penumpang yang berusia kurang dari 12 tahun, hasil negatif PCR 3 kali 24 jam, ini yang tadi aku informasikan. Kemudian penumpang yang belum divaksin, tujuan berobat atau medis, surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dengan hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Jadi ini penumpang yang belum vaksin atau vaksinnya tidak lengkap bisa melakukan keberangkatan dengan tujuan berobat atau medis
medis atau seperti terapi itu guys. Keterangan aturan syarat perjalanan dikecualikan bagi penerbangan moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah 3T tertinggal terdepan terluar. Sumber surat edaran Menhub nomor 111 tahun 2021. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait syarat perjalanan udara selama periode Nataru. Semoga informasinya bermanfaat, dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas terkait penerbangan dan juga pariwisata. Jadi pastikan kalian subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering update terkait perkembangan PPKM, travel, penerbangan dan juga pariwisata guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.